Dan pemirsa, sejak Januari lalu, pemirsa Newsline, banjir terjadi di sejumlah daerah di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan juga Kalimantan. Selain banjir, ternyata bencana alam seperti tanah longsor dan terbaru erupsi Gunung Merapi juga terjadi. Seperti apa penanganan yang dilakukan terhadap warga terdampak bencana? Untuk membahasnya kita sudah bergabung bersama dengan kami melalui telepon PLT Kapus Datin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Selamat siang, Pak Am. Selamat siang, Mas Martin. Iya, paham. Tampaknya PR kita cukup besar kali ini. Ada banyak sekali bencana yang tengah terjadi seperti banjir bandang, begitu ya, di Laut Sumatera Selatan. Kemudian ada juga di Pati, Kudus, dan juga terakhir ada terkait dengan erupsi Gunung Merapi kemarin ya. Tapi mungkin boleh sedikit saja. Pertama mungkin saya akan langsung saja ya ke Merapi terlebih dahulu. Dampak erupsinya untuk bagi warga di Jawa Tengah. Pak Aam, mungkin apa yang menjadi langkah untuk antisipasi yang disampaikan oleh BNPB, Pak? Ya, untuk sementara ini kami masih terus memperkuat koordinasi BNPB dengan BPBD di daerah dan kita masih terus memantau perkembangan situasi dari aktivitas awan panas guguran ataupun abu vulkanik yang hingga tadi pagi masih terasa dampaknya oleh masyarakat di sekitar selatan Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tetapi seperti kami sampaikan kemarin dari hasil rapat evaluasi yang kita lakukan bersama Badan Geologi dan instansi terkait lainnya, memang kalau untuk potensi aktivitas magma itu masih ada untuk Merapi. Kemudian yang kita waspadai memang sekiranya ada aktivitas atau intensitas hujan tinggi yang memungkinkan ada guguran kubah di puncak atau aktivitas lahar yang nantinya bisa sampai di zona kawasan rawan bencana gunung api. Makanya dari awal aktivitas awan panas guguran Merapi kemarin pukul 12 kita sudah menyampaikan bahwa kita mengingatkan kembali kepada masyarakat bahwa Gunung Merapi statusnya adalah level 3, siaga. Artinya aktivitas-aktivitas yang di sepanjang kawasan rawan bencana itu tidak diperbolehkan. Dan ini sudah dipatuhi oleh masyarakat, Mas Marvin. Artinya pantauan kami berkoordinasi dengan TNI Polri itu sejak aktivitas awal ada secara visual terlihat awan panas guguran, masyarakat segera dan laporan ke kami itu tidak ada aktivitas di sepanjang kawasan rawan bencana Merapi. Itu yang pertama. Ya. Oke, itu yang Merapi. Berarti sejauh ini sudah terkendali, BPBD pun juga komunikasi masih lancar begitu dan tidak ada ini ya Pak ya, yang signifikan terkait dengan penanganan lebih lanjut. Tapi terkait dengan banjir juga Pak Aam, saat ini kita melihat untuk Pati dan Kudus itu juga masih ada banjir di beberapa titik bahkan mencapai 60 cm. Bagaimana sejauh ini langkah untuk penanganannya? Ya, untuk banjir khususnya di Pantura Jawa, tidak hanya di Jawa Tengah, tapi juga Jawa Timur dan Jawa Barat juga Banten. Sebenarnya ini sudah merupakan rangkaian dari kejadian sejak awal tahun baru, ya, hingga menjelang akhir musim hujan ini. Nah, memang di beberapa waktu yang lalu ini bisa kita antisipasi atau perpendek periode banjirnya ketika hujannya kita modifikasi atau kita coba kurangi dengan intervensi teknologi modifikasi cuaca. Nah, memang ada periode tertentu dalam 3 minggu terakhir begitu cuaca kita rasa sudah cukup terkendali dan langkah-langkah tanggap darurat yang dilakukan kabupaten sekitarnya itu sudah mulai membaik, operasi TMC memang kita hentikan. Nah, sekiranya ini nantinya memang secara prediksi cuaca itu masih akan mengkhawatirkan, tentu saja untuk operasi teknologi modifikasi cuaca ini untuk bisa mengurangi intensitas banjir sampai di akhir periode musim hujan ini. Jadi itu langkah-langkah yang kita lakukan. Tapi tentu saja untuk tanggap daruratnya, pemerintah daerah jadi ujung tombak dan BNPB selalu sedia logistik
jika diperlukan dukungan dari pemerintah pusat untuk daerah, Mas Martin. Oke, untuk wilayah Pati dan Kudus ini dinilai bahwa membutuhkan adanya pembangunan embung untuk bisa membantu menahan dari debit air hujan yang dikatakan cukup tinggi. Tapi sejauh ini masih belum ada. Apakah ada saran dari BNPB terkait dengan hal ini, Pak Aam? Ya, kita berbicara antisipasi langkah pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau untuk jangka pendek, memang jika kita melihat das Juwana, ya, das yang di Pati dan Kudus, ini deteriorasinya atau degradasi kualitasnya itu memang harus mendapatkan intervensi segera. Artinya kita tidak bisa memungkiri faktor urbanisasi dan faktor-faktor sosial yang berkaitan dengan lonjakan kepadatan penduduk dari tahun ke tahun. Ini akan mengurangi daya tampung, daya dukung dari sungai itu sendiri. Baik itu yang sifatnya pendangkalan dan lain-lain. Artinya ketika terjadi pendangkalan yang signifikan dari tahun ke tahun dalam 10-15 tahun, debit air pun akan semakin berkurang daya tampungnya. Nah, ini membutuhkan tentu saja annual maintenance. Ini satu sisi. Kemudian penguatan tanggul itu sisi berikutnya. Lebih agak dalam jangka menengah, ini mungkin yang tadi embung atau dam pengendali banjir seperti di Ciawi untuk Ciliwung misalkan, itu untuk jangka menengah. Jangka panjang kita harus benar-benar konsen pada restorasi ekosistem, Mas Martin. Kalau tidak, kita akan tetap selalu terjebak pada antisipasi jangka pendek dan jangka menengah. Dan ini cost-nya akan selalu besar. Betul. Baik, kalau terkait dengan bencana banjir bandang di Lahat yang kami lihat pun juga sangat parah dampaknya. Bagaimana penanganan sejauh ini, Pak Aam? Ya, untuk Lahat, ini memang kalau... Jadi untuk ketika kita berbicara bencana hidrometeorologi basah, Mas Marfil, baik itu banjir bandang, tanah longsor, ini sebenarnya faktornya yang dominan itu dua ya. Memang faktor cuacanya atau faktor degradasi lingkungannya. Saya kasih contoh, untuk faktor yang memang dominan di faktor alamnya, itu bisa kita lihat di longsor Pulau Serasan Natuna. Di Pulau Serasan ini yang memang memakan korban sangat banyak. Total korban hilang 54 sudah ditemukan. Kalau misalkan 54 ini meninggal dunia semua, ini termasuk bencana paling buruk sepanjang sejarah longsor di negara kita dengan total 54 orang ini. Ini dominan faktor cuaca. Karena sejak tanggal 25 Februari, akumulasi dari vortex hujan yang membawa kumulatif uap air yang sangat besar, itu curah hujan sempat mencapai 1000 mm. Artinya, curah hujan yang normalnya itu untuk 3-4 bulan itu tumpah dalam 1 hari. Meskipun kawasan Pulau Serasan ini sebenarnya dari sisi vegetasinya masih cukup bagus, tetapi karena kondisi tanah lempung, air tidak bisa masuk meresap ke tanah semua, akhirnya tanah longsor di pemukiman penduduk. Ini faktor cuaca dominan di sini. Tapi di sisi lain, misalkan di tempat-tempat lain di Aceh, di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, ini dominannya sebenarnya degradasi lingkungan sepanjang daerah aliran sungai. Degradasi, baik. Artinya ini yang menjadi penting buat kita. Beberapa waktu yang lalu kita juga sudah seringkali mengangkat das kritis kita itu sudah terlalu banyak. Baik. Memang kalau kita tidak memfokuskan perhatian jangka panjang kita ke sana, ini akan terus terjadi mungkin dengan intensitas dan frekuensi yang lebih besar. Ini jadi alarm buat kita semuanya. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. PLT Kapus Datin Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari. Pak Aam, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita harapkan penanganan yang tepat saat ini benar-benar bisa dilakukan di sejumlah tempat tersebut. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama.